ketemu lagi di mata kuliah MKAG kan harusnya memang pakai Microsoft Teams, tapi saya sudah mencoba sebetulnya sudah bisa, tetapi karena hari ini masih pertama kali ya nanti kita minggu depan mungkin dengan dosen yang lain ya, mungkin dengan Microsoft Teams. Ternyata juga mudah kok ketika kita masuk. Saya sudah bisa berhasil masuk di situ. Hanya saja memang apa fitur-fiturnya memang masih baru. Baik, hari ini kita akan bicarakan terkait dengan perkandangan dan kesehatan anjing ya. Jadi untuk perkandangan dan kesehatan anjing ada beberapa hal yang perlu kita cermati di sini, bahwa untuk pemeliharaan anjing itu manusia modern itu biasanya menggunakan sebagai hobi gitu ya, atau sebagai hewan peliharaan ya. Kenapa anjing ini sering digunakan sebagai hewan peliharaan? Karena memang mempunyai sifat yang setia ya, setia pada tuannya, kemudian eh, gampang bersosialisasi gitu ya. Kemudian atraktif, pintar, dan mempunyai berbagai daya guna ya, seperti saya sampaikan di kuliah sebelumnya bahwa anjing itu mempunyai kalau dilatih itu mempunyai berbagai keistimewaan gitu ya. Anjing itu bisa sangat pintar gitu ya. Nah, karena itu untuk persiapan pemeliharaan anjing tentu kita harus memperhatikan makanannya ya. Jadi makanan juga terkait tempat makan dan tempat minum gitu ya. Kemudian biasanya juga diberi tanda pengenal ya, supaya nanti kalau misalnya hilang atau apa itu terdeteksi gitu ya, sehingga bisa kembali ke kita. Kemudian perkandangannya juga harus kita perhatikan, keperluan mandinya, mainannya, dan sebagainya. Beberapa di Jember itu ada waktu MBKM itu ya, itu ada pet shop yang memang menjual mainan anjing gitu ya, yang cukup banyak dan dia pasarnya adalah pasar ekspor gitu ya. Jadi dia ekspor ke eh, luar negeri. Jadi itu saya kira juga jadi apa ya, peluang kalian nanti ketika mau membuka bisnis gitu ya. Itu mainan-mainannya sederhana gitu, tapi katanya pengiriman ke luar negeri itu cukup intens gitu ya. Jadi hanya jual mainan anjing. Nah, eh, untuk jenis dan penempatan kandang anjing ya, untuk kandang permanen ya, biasanya sering dibuat dengan bahan besi gitu ya, juga besi ya seperti pagar rumah gitu ya, dan pada umumnya kandang ini diletakkan di depan rumah dan juga di sudut-sudut halaman rumah gitu ya, sudut-sudut halaman rumah. Eh, Sudut posisi kandang sebaiknya terkena sinar matahari agar anjing bisa berjemur dan kandang tidak lembab ya. Jadi memang kebutuhan sinar matahari ini sangat penting ya, terutama agar tidak lembab, tetapi juga misalnya kandungan provitamin D-nya gitu ya, kandungan vitamin D-nya yang itu akan juga memperkuat pertulangan pada anjing. Kemudian lantai pada kandang ini juga harus dibuat miring agar air dapat mengalir secara bagus sehingga tidak membuat genangan air yang kotor. Jadi memang konsep pembuatan kandang itu disesuaikan dengan kebutuhan ya. Misalnya ketika kalian membuat kandang domba dengan kandang kambing itu kan juga sudah harus berbeda ya. Karena kalau kambing misalnya makannya di atas, kemudian kalau domba makannya di bawah. Nah ini struktur kandangnya juga sudah berbeda. Nah demikian juga dengan anjing. Ini juga kemiringan itu jangan terlalu miring juga gitu ya. Kemiringannya itu hanya sebagai
antisipasi supaya air tidak mengenang di dalam. Kira-kira cukup 2 derajat ya, kemiringannya tidak boleh terlalu miring. Terbuat dari besi dan aluminium. Aluminium. Kelebihan kandang ini adalah praktis, simpel, namun memiliki kekurangan yaitu memiliki ruang gerak yang minim. Ya tentu saja karena memang kandang itu untuk apa namanya memperpendek ya memperpendek ruang gerak gitu ya. Sehingga kalau ruang geraknya agak pendek itu juga penanganannya juga sebetulnya lebih mudah daripada kalau dia diumbar gitu ya. Kandang yang terbuat dari bahan kayu sangat tidak direkomendasikan untuk kandang anjing. Pada dasarnya kayu dapat menyerap air sehingga kandang tersebut akan menjadi lembab serta mengundang kutu dan penyakit kulit. Jadi kalau menggunakan kayu itu memang menyerap air, tapi kan sering kayu itu lapuk gitu ya, dan itu sering ada mikroba-mikroba di situ sehingga sebetulnya tidak begitu disarankan untuk penggunaan yang dari bahan kayu. Sistem perkandangan anjing itu syarat-syarat utama dalam pembuatan kandang anjing. Jadi kandang harus memiliki tempat yang teduh gitu ya. Bagian tempat teduh itu tetap harus terkena sinar matahari ya. Jadi bagian yang teduh itu tetap harus terkena sinar matahari. Itu di antara persyaratannya gitu ya. Kemudian bagian tempat sirkulasi udara harus bagus ya. Jadi kandang itu memang sebaiknya memiliki sirkulasi udara yang bagus ya, mempunyai sirkulasi udara yang bagus karena sirkulasi udara yang bagus ini akan membuat pergantian apa udara di dalam kandang ini menjadi lebih bagus. Agar kandang tidak mengalami kelembaban, sebaiknya dibuat ventilasi udara yang cukup agar sirkulasi udara dalam kandang ini lancar gitu ya. Ini beberapa syaratnya. Kemudian lantai kandang harus memiliki sudut kemiringan tadi supaya tidak apa terjadi genangan air. Bikin lantai kandang tersebut dengan sudut kemiringan yang cukup ya. Tadi sekitar 2 derajat itu sudah cukup ya. Lantai bermain agar tidak licin dan membahayakan ya. Tentu pembuatan lantai itu kalau menggunakan sekarang kan banyak ya keramik-keramik yang licin gitu ya. Itu sebetulnya berbahaya apalagi kalau taruh di kamar mandi itu ya itu juga sangat berbahaya. Jadi memang sebaiknya kita mencari bahan yang tidak licin karena kalau jatuh sekalipun itu anjing juga kemungkinan patah tulang itu kan tetap juga ada gitu ya. Untuk tempat bermain di kandang bisa digunakan semen, rumput, atau paving block ya. Jadi bisa menggunakan rumput atau paving block gitu ya. Sekarang juga kalau mau menggunakan rumput sintetis itu juga sudah banyak di pasaran ya. Kemudian sesuaikan ukuran kandang pada anjing karena anjing kan ada anjing yang tipe besar, ada anjing yang tipe kecil, ada tipe sedang sehingga harus disesuaikan dengan eh, ukuran kandangnya. Kemudian untuk sanitasi kandangnya, eh, ini pakai ini ya, pakai Zoom yang gratisan ya, 40 menit ya. Baik, jadi saya cepat aja untuk kuliahnya, jadi nanti eh, tidak sampai habis Zoom-nya ya. Sanitasi kandang ini kita harus juga perhatikan. Yang pertama adalah membersihkan kandang itu tentu harus secara rutin kandang itu harus dibersihkan. Kemudian membersihkan tempat makan dan minumnya ya tempat makanan dan minumnya itu juga harus dibersihkan. Kalau
misalnya ada sisa-sisa makanan dan itu misalnya basah, itu kan juga akan apa ditumbuhi oleh mikroorganisme yang mungkin bisa menyebabkan kesehatan di anjingnya. Kemudian mencuci liter atau pasir zeolit ini juga dilakukan secara berkala. Kemudian juga melakukan disinfektan pada kandang, gitu ya, juga melakukan disinfektan pada kandang. Nah, ini ciri-ciri disinfektan yang baik itu bersifat bakterisidal atau memiliki kemampuan untuk membunuh bakteri. Nah, sekarang eh, apa disinfektan itu banyak macamnya gitu ya, banyak macamnya. Bahkan yang dari herbal-herbal juga cukup banyak. Dulu juga ada kakak kelas saudara yang meneliti apa itu bawang putih gitu ya, bawang putih digunakan sebagai disinfektan. Itu juga hasilnya juga cukup bagus gitu ya. Kemudian tidak mengiritasi jaringan hewan atau manusia, kemudian sifat beracunnya rendah gitu ya. Kalau bawang putih kan tidak beracun ya misalnya, tapi bahan-bahan tertentu itu harus apa kalau digunakan harus benar-benar sifat beracunnya yang rendah. Kemudian daya tembusnya yang tinggi, masih aktif walau di sekitarnya terdapat cairan tubuh, jaringan yang mati, dan juga terdapat nanah gitu ya. Tidak mengganggu proses kesembuhan, tidak merusak alat, dan tidak meninggalkan jejak warna. Kalau bisa juga harganya murah dan mudah didapatkan. Nah ini ya, jadi kadang kalau barang bagus ya biasanya mahal gitu ya. Tetapi syukur bisa mendapatkan barang yang bagus tapi murah. Yang biasanya kalau kita di lapangan itu ya, kalau biasanya harganya bagus itu kualitasnya bagus juga harganya sedikit lebih mahal gitu ya. Keberhasilan disinfeksi terdapat beberapa hal yang dilakukan memberi memberikan waktu kontak mikroorganisme atau jasad renik dengan disinfektan yang cukup dan biasanya telah tercantum pada petunjuk pemakaian. Jadi berapa lama disinfektan itu dipakai ya sehingga terjadi apa kontak dengan mikroorganismenya itu kan itu biasanya ada di labelnya gitu ya. Jadi itu harus diperhatikan. Tapi disinfektan itu akan efektif gitu ya kalau dibersihkan secara manual dulu. Jadi misalnya ada apa kotoran-kotoran itu ya disikati dulu gitu ya. Kalau ada yang apa bahan-bahan lain gitu ya, itu harus dibersihkan dulu. Kalau itu bersih, baru kemudian disinfektan itu kita semprotkan di atasnya. Nah, itu lebih efektif. Bukan kemudian tidak dibersihkan dulu lalu disemprot itu biasanya menjadi tidak efektif. Disinfektan dalam bentuk larutan karena bisa lebih efektif dibanding bentuk lain seperti halnya aerosol atau gas dan emulsi. Jadi disinfektan itu kan banyak, misalnya dengan gas itu ya dengan misalnya fumigasi itu kan sebetulnya juga untuk disinfeksi ya fumigasi itu. Tapi di sini dikatakan bahwa lebih efektif itu yang bentuk cairan. Tapi yang jelas lebih mudah gitu ya kalau menggunakan gas seperti fumigasi itu kan ribet gitu ya, ribet. Kalau kita menggunakan cairan kan tinggal disemprotkan sehingga mudah. Kalau menggunakan gas itu kan harus ditutup, kemudian ditunggu reaksinya, kemudian juga dibiarkan itu cukup rumit. Tapi memang menurut saya sih itu bagus untuk misalnya penetasan itu bagus ya menggunakan fumigasi itu. Sampai tingkatan tertentu, disinfektan yang dipanaskan akan lebih efektif dibanding dengan yang dingin. Tempat yang lebih bersih akan relatif lebih mudah didisinfeksi daripada yang penuh sampah atau tinja maupun kencing hewan tersebut. Kemudian jadi harus dibersihkan dulu baru disemprot. Adanya sinar ultraviolet sangat membantu untuk mematikan mikroorganisme terlebih kuman. Ya sekarang kan lampu-lampu sinar ultraviolet itu sudah sangat mudah ya didapatkan. Kalau untuk
menjaga apa itu mematikan mikroorganisme dengan sinar ultraviolet itu juga bisa diantisipasi dengan membeli juga tidak begitu mahal harganya. Perawatan kandang anjing, ya, pakai sarung karet guna melindungi diri kita dari kotoran yang mungkin akan tertinggal di kuku atau selat jari tangan kita. Ya, jadi prosedur SOP untuk kita di mana-mana di laboratorium ada SOP-nya membersihkan kandang, ada SOP-nya itu sebaiknya kita turuti, kita ikuti ya, karena itu efeknya mungkin tidak jangka pendek ya, efeknya itu bisa jangka panjang gitu ya. Kalau mungkin saudara tidak hati-hati ngawur nggak pakai apa SOP yang benar misalnya nggak pakai sarung tangan ya oke mungkin dalam waktu dekat nggak kelihatan tetapi dalam jangka panjang itu bisa kelihatan ya ini sudah banyak yang terbukti gitu ya sudah banyak yang terbukti makanya saudara harus benar-benar menggunakan SOP kalau membersihkan melakukan perawatan kandang dan sebagainya itu harus menggunakan SOP yang benar gitu ya. Kita sudah punya beberapa contoh ya yang waktu mudanya itu dia tidak memperhatikan, tidak menggunakan SOP itu kenanya itu setelah di usia-usia lanjut gitu ya. Ada yang apa kemudian menyerang saraf ya, menyerang saraf kemudian menjadi tremor dan sebagainya itu beliaunya sendiri yang ngomong bahwa ini karena waktu saya muda dulu tidak pernah ketika di laboratorium itu tidak pernah memperhatikan SOP dengan benar ya. Jadi itu harus diperhatikan. Siapkan kantong plastik guna membuang kotoran-kotoran anjing. Buang seluruh tumpukan kotoran anjing dan kotoran lainnya seperti sisa makanan yang mungkin kita temukan di dalam kandang anjing. Kemudian sikat kandang anjing dengan memakai sikat atau sapu kecil. Jika kandang anjing bisa dibongkar, maka bisa dibuka dahulu bagian atapnya supaya memudahkan kita membersihkan bagian dalam kandang anjing itu dan juga memberi cahaya matahari yang dapat membunuh sisa kuman atau jamur. Siapkan ember, kemudian dicampur dengan sabun dan disinfektan kandang. Bersihkan bagian lantai, dinding jika berbentuk rumah. Kandang anjing dengan memakai spons basah gitu ya. Kemudian dibilas sehingga sisa sabun itu telah terbuang, kemudian dikeringkan, ya dijemur di bawah sinar matahari atau digunakan lap kering gitu ya. Bila ada selimut atau bantal serta tempat tidur anjing, pastikan semua dicuci bersih saat membersihkan kandang anjing. Siapkan yang sudah bersih untuk menggantikannya. Kemudian pakailah semprotan air yang mempunyai tekanan cukup kuat untuk membilas kandang anjing. Sekarang kan ada ya semprotan air yang punya tekanan cukup kuat itu bisa digunakan untuk agar kotoran-kotoran itu juga bisa bersih ya. Semprot kalau sudah bersih, semprot kandang anjing yang telah bersih menggunakan cairan disinfektan. Pakailah sabun khusus untuk membersihkan kandang anjing. Bisa beli di pet shop. Kemudian pet shop itu juga cukup biasanya komplit ya, saudara bisa mendapatkan disinfektan yang bagus dari sana. Kemudian bersihkan secara rutin kandang anjing minimal 2 kali dalam sebulan. Jika musim hujan, sebaiknya dibersihkan kandangnya itu dengan lebih sering gitu ya, dengan lebih sering. Nah, ini kayaknya sama ya dengan yang di depan tadi. Ya, sediakan kantong plastik. Ini sama ya. Ini juga sama. Nah, ini belilah sabun khusus untuk membersihkan kandang anjing di pet store terdekat. Tanyakan pula jenis-jenis kandang anjing yang bagus untuk disinfektan kandang anjing yang bagus untuk membersihkan jamur dan ini diulang ya, diulang. Oke. Baik, saya kira itu terkait dengan apa kandangnya, bagaimana dengan manajemen kesehatannya. Saya kira kalau untuk manajemen kesehatan ini nanti sudah akan mendapatkan lebih banyak lagi gitu ya, saudara. eh,
sudah juga masuk di klinik, apalagi nanti kalau PPDH, saya kira terkait manajemen kesehatan ini nanti pasti akan mendapatkan lebih banyak lagi. Namun ini hanya sebagai apa ya, sebagai dasar saja gitu ya. Jadi kontrol kesehatan anjing itu harus menjaga pola makan yang baik ya. Jadi makanya harus nutrisinya harus sesuai. Jadi Kocak eh, ada polisi. kalau kita lihat dog food itu kan proteinnya tinggi gitu ya. Dog food itu eh, Dua orang. proteinnya tinggi. Berikan makanan dan camilan anjing berkualitas tinggi dan bergizi yang seimbang. Artinya Iya, kira ya Kristen kocak. nutrisinya harus cukup ya. Kemudian berhati-hati saat Peh. memberi anjing eh, makanan manusia ya. Jadi antara manusia dengan anjing itu juga berbeda ya, sehingga harus tidak semua yang kita makan itu bisa diberikan ke anjing. Kan kadang kalau kita lihat ada apa saking Yakin nih mau senangnya nyolong pakai beginian. Zalfa di mute ya Zalfa ya. eh, Berhati-hati saat memberi anjing makanan manusia ya. Kadang kan saking cintanya pada anjing itu kita sering melihat misalnya tuannya memberikan es krim, kemudian dia juga diberi es krim gitu ya. Kemudian menjaga berat badan anjing dalam tingkat yang sehat. Ini menjadi penting. Nah, ini beberapa penyakit pada anjing, di antaranya adalah eh, eh, canin parvovirus atau sering disingkat dengan CPV gitu ya, CPV. Jadi ini tentu saja canin parvovirus ini sangat menular dan ini biasanya adalah sebuah penyakit yang menyerang di gastrointestinal ya. Ya secara umum ciri-cirinya misalnya juga terkait dari nafsu makan, kemudian demam, muntah, diare karena yang diserang adalah gastrointestinalnya. Dan ini biasanya menyerang untuk anjing umur 6 sampai 20 minggu. Untuk pencegahannya itu biasanya dilakukan vaksinasi gitu ya. Dan vaksinasinya itu biasanya juga bersama-sama dengan distemper, kemudian adenovirus dengan parainfluenza itu juga untuk apa pemberian vaksinnya itu dilakukan pada umur 6, mulai 6 minggu sampai dengan 16 minggu gitu ya. Jadi setiap 3 atau 4 minggu sekali gitu ya. Dan dilakukan antara umur 6 sampai 16 minggu. Itu untuk canin para virus. Kemudian kalau distemper anjing ini juga disebabkan oleh canin distemper virus atau sering disingkat dengan CDV. Ini juga sangat menular ya karena namanya virus gitu ya. Namun ini lebih menyerang ke saluran pernafasan, juga ke pencernaan dan saraf gitu ya. Umumnya apa anjing itu mengalami demam yang tinggi, kemudian nafsu makannya turun, kemudian batuk, sesak nafas juga, kemudian menjadi muntah, diare gitu ya. Itu pada distemper juga seperti itu. Kemudian ini juga vaksinasinya sama tadi dengan canin parvovirus gitu ya, diberikan 6 sampai 8 apa biasanya menyerang 6 sampai 8 minggu gitu ya. Dan ini sebaiknya juga divaksin tadi pada umur 6 sampai 18 minggu gitu ya. Diberikan setiap 3 sampai dengan 4 minggu. Kemudian rabies ya, kalau rabies saya kira kalian juga sudah familiar ya. Ini juga infeksi apa virus yang biasanya menyerang sistem saraf pusat gitu ya. Ini disebabkan oleh genus Lisa virus gitu ya. Penularannya juga melalui gigitan, jilatan, kemudian juga zoonosis ya. Jadi misalnya digigit anjing yang terkena rabies, maka pertolongan pertama katanya suruh apa di ini lukanya itu digerojok dengan air yang mengalir kira-kira selama 15 menit gitu ya, selama 15 menit itu eh, pertolongan pertama. Jadi nanti untuk apa rabies ini biasanya juga
seperti flu awalnya, tapi kemudian menyerang saraf, kemudian ada istilah takut air gitu ya, takut cahaya, gelisah, kemudian muncul halusinasi dan produksi air liur yang berlebih. Itu pada rabies seperti itu. Jadi Indonesia belum bebas rabies. Kita lihat kalau saudara ke Bali itu misalnya saudara di Kintamani ya, itu kan di Kintamani itu banyak anjing-anjing liar yang bagus-bagus gitu ya. Nah, itu bisa jadi juga belum belum bebas rabies gitu ya. Jadi kalian juga tetap harus hati-hati kalau wisata di daerah-daerah yang masih banyak anjing liarnya ya. Bisa jadi itu juga belum bebas rabies gitu karena Indonesia belum bebas rabies ya. Kemudian penyakit anjing yang lainnya adalah penyakit cacing pita ya. Kalau ini terkait jenis parasit yang biasanya menempel pada dinding usus halus ya, yang kemudian mengambil nutrisi dari inangnya gitu ya. Biasanya kalau pada anjing ini jenisnya Dipilidium caninum ya. Jadi Dipilidium caninum. Kemudian biasanya ciri-cirinya kalau kena cacing ini katanya gatal di bagian belakang, kemudian ya sering menggosokkan pantatnya ke tanah gitu ya. Itu salah satu cirinya. Jadi kalau ini hanya sebagian aja ya penyakit anjing. Saya kira penyakit anjing yang lainnya itu masih banyak. Nanti saudara akan mendapatkan di tempat yang eh, apa lebih banyak lagi. Nah, ini yang harus dilakukan ketika anjing peliharaan mati karena terkena penyakit ya. Segera pindahkan anjing peliharaan lainnya ke lokasi yang lebih aman. Anda bisa menitipkan di rumah teman atau anggota keluarga lain yang lokasinya agak jauh. Sebaiknya jasad anjing yang mati terkena penyakit menular ini dikremasi ya, dimasukkan insinerator. FKH kan punya insinerator ya. Nah, jadi biasanya yang bangkai-bangkai yang sudah tidak dipakai itu juga tidak dibuang begitu saja, tetapi harus dibakar di insinerator. Kita juga punya insinerator ya. Kalau nggak dulu di patologi, tapi sekarang mungkin sudah di rumah sakit hewan ya. Saya juga nggak tahu penempatannya. Kalau dulu di patologi ya, di patologi. Atau kalau tidak, jasad anjing tersebut harus dikubur di kedalaman minimal 1 meter, lalu ditaburi dengan bubuk kapuri dan cairan pemutih secukupnya. Kemudian dimusnahkan perlengkapan anjing yang terkena penyakit ya, baik itu kasurnya, mainannya, kemudian pakan atau dog foodnya yang dikhawatirkan menyerang anjing yang lain. Bersihkan kandang menggunakan cairan pemutih gitu ya, minimal lalu dijemur di bawah terik sinar matahari minimal 1 kali sehari selama 2 minggu. Jika kandang terbuat dari bahan kayu, sebaiknya jangan digunakan lagi. Bersihkan seluruh tempat di rumah Anda, terutama tempat di mana anjing yang terkena penyakit sering berada juga dengan cairan pemutih gitu ya. Selama masa disinfeksi, eh, usahakan untuk tidak mengunjungi pusat penjualan anjing atau teman Anda yang juga memelihara anjing guna mencegah penularan penyakit. Mungkin saja sisa-sisa virus yang menempel pada pakaian itu juga bisa menular ya. Jadi sekali lagi penyakit-penyakit virus tadi seperti distemper, kenin, rabies itu adalah penyakit-penyakit virus yang sangat tentu saja sangat mudah sekali untuk menular. Baik, saya kira ini yang bisa kami berikan di pertemuan hari ini. Eh, Mungkin nanti saudara juga bisa menambah ya sendiri dengan membaca berbagai sumber ya, baik itu terkait penyakitnya, terkait perkandangannya gitu ya. Ini hanya sebagian kecil yang bisa kita berikan. Baik, eh, gitu ya. Ini karena Zoom-nya kan hanya 40 menit ya. Nanti